SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Dan kita senantiasa berusaha untuk menjaga keimanan dan ketakwaan tersebut agar tetap ada pada diri kita sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun iman yang harus kita yakini adalah kita harus beriman dengan hari akhir. Beriman hari akhir berarti beriman dengan hari kiamat dan juga apa-apa yang berkaitan dengan kiamat tersebut, baik itu tanda-tandanya ataupun kesudahan setelah hari kiamat tersebut, yaitu antara surga dengan neraka. Dan di antara yang harus kita imani adalah bahwasannya di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah datangnya Dajjal, yang memang akan menyesatkan sebagian besar atau sebagian dari kaum muslimin sehingga menjadi pengikutnya. Maka dari itu tidak henti-hentinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya akan bahaya fitnah dari Dajjal tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah khalqun akbaru minad Dajjal." Sejak penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, tidak ada fitnah yang paling besar dibandingkan dengan fitnah Dajjal tersebut. Meskipun Rasulullah SAW tidak menjumpai tanda ini, namun beliau sering mengingatkannya. Bahkan para nabi sebelumnya pun juga sudah mengingatkan umat-umatnya akan besarnya fitnah Dajjal ini. Karena fitnah Dajjal memang berbeda dengan fitnah Yahudi ataupun Nasrani, di mana mereka bisa memerangi kaum muslimin. Tapi Dajjal mereka lebih banyak memilih atau lebih banyak menyesatkan manusia dengan apa yang dilakukan oleh Dajjal itu sendiri, sehingga banyak yang menjadi pengikut Dajjal itu. Lalu apa ciri-ciri dari Dajjal? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innahu syabun qatatun ainuhu tafiyah ka'anni ushabbihu bi Abdul Uzza ibn Qatan. Dajjal ini adalah seorang pemuda, seperti seorang pemuda, dan matanya menonjol atau buta sebelah, yaitu sebelah kanannya memiliki dua mata, namun yang bisa melihat hanya salah satu dari matanya saja. Dan aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, di antara ciri Dajjal akan terdapat tulisan di dahinya kafar atau kafar, atau dalam riwayat yang lainnya kafir, yang mana orang-orang beriman akan jelas bisa mengenali dari tanda-tanda Dajjal itu sendiri. Dan juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di antara yang paling banyak mengikuti Dajjal ini, yang terfitnah dengan
Tipuan dari Dajjal adalah orang-orang Yahudi dan juga kaum wanita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru atba'i Dajjal al-yahudu wan nisa." Kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi dan juga kaum wanita. Dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Yatba'u Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan alaihim dayalisah." Nanti yang akan mengikuti Dajjal yaitu dari golongan orang-orang Yahudi Asbahan, yaitu sekitaran Iran, yang mana mereka berjumlah 70.000 alaihim dayalisah, yang mana mereka pun juga memakai dayalisah, yaitu kain yang menutupi pundaknya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Dajjal ketika berada di muka bumi ini hanya sekitar 40 hari. Namun satu hari serasa 1 tahun, satu hari serasa 1 bulan, 1 pekan. Lalu berikutnya satu hari berikutnya sama dengan hari-hari biasa. Sehingga tidak ada tempat yang aman bagi Dajjal kecuali kota Makkah dan juga kota Madinah. Lalu bagaimana cara agar kita bisa terhindarkan, bisa selamat dari fitnah Dajjal tersebut? Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam beberapa hadis agar kita bisa selamat dari Dajjal tersebut. Yang pertama, apabila kita menjumpai Dajjal, hendaklah menjauhi Dajjal agar tidak termakan oleh fitnahnya. Rasulullah SAW menjelaskan, "Man sami'a bid Dajjal falyana anhu, fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min." Barang siapa yang mendengar datangnya Dajjal, sudah mengetahui Dajjal akan datang, maka hendaklah dia segera menjauh. Maka demi Allah, sesungguhnya seseorang nanti apabila didatangi Dajjal, dia mengira dirinya sebagai seorang mukmin. Dia menganggap dirinya tidak akan terfitnah dengan Dajjal. Namun ketika Dajjal itu datang, lalu mengatakan dengan syubhat-syubhat, dia pun juga bisa menjadi pengikut Dajjal. Maka jangan pernah merasa kita aman, meskipun kita menganggap telah ngaji lama, kita telah membaca Al-Quran, telah mengerjakan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menjamin seseorang tersebut selamat dari fitnahnya Dajjal. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar kita lari dari Dajjal tersebut. Liyafiranna nasu minad Dajjal fil jibal. Maka hendaklah manusia lari dari Dajjal meskipun dia itu harus naik gunung. Saking jauhnya, saking berusaha agar dia tidak terkenal dengan Dajjal tersebut. Lalu kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita pun juga mengenali sifat-sifat Dajjal agar kita ketika mengetahui sifat-sifat tersebut dan benar-benar melihatnya, kita pun bisa mengetahui bahwasanya itu Dajjal dilarang bagi kita semuanya untuk mengikutinya. Karena Dajjal nanti juga akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nanti Dajjal itu mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan dan juga akan bisa mendatangkan air hujan ataupun menahannya dan juga keajaiban-keajaiban yang lainnya, sehingga manusia pun akan menganggap bahwasanya Dajjal ini adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Namun Rasulullah SAW mengingatkan, "Ala innahu a'war." Maka ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah buta sebelah. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Maka di antara kedua matanya nanti akan tertulis kafir, yang mana orang-orang yang beriman nanti bisa mengetahui bahwasanya itu adalah Dajjal. Kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kita terjauhkan dari fitnah Dajjal, hendaklah kita menghafalkan 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil Kahfi." Barang siapa yang menjumpai Dajjal, maka hendaklah dia membaca awal-awal surat Al-Kahfi. Yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha asyra ayatin min awali suratil Kahfi usima minad Dajjal." Barang siapa yang menghafalkan 10 ayat
dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa terselamatkan dari fitnah Dajjal ini adalah masuk dengan dua kota tanah suci, yaitu kota Mekah dan juga Madinah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min baladin illa sayatahu Dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak ada satu negeri pun kecuali nanti pasti akan dilalui oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Wa laisa naqbun min anqabiha illa alaihi malaikah. Karena tidak ada lorong, tidak ada tempat dari kota Mekah dan juga Madinah kecuali pasti akan dijaga oleh para malaikat. Safina tahrusuha, yang akan berbaris, yang menjaga kedua kota tersebut. Fayangzilu bisabaqati fatarjuful madinatu thalatha rajafatin yakhruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafikin. Maka nanti tatkala Dajjal memasuki Sabkhah, yaitu daerah pinggiran kota Madinah, maka bergoncanglah kota Madinah sebanyak 3 kali. Lalu akhirnya orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik akan keluar dari kedua kota suci tadi, atau dari kota Madinah, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menjaga kota tersebut dari fitnah Dajjal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita bisa terselamatkan dari fitnah Dajjal tadi adalah yaitu dengan senantiasa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba." Apabila salah seorang kalian duduk tasyahud, hendak mengucapkan salam, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara, yaitu dengan membaca doa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam dan juga azab kubur, dan juga aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan juga kematian, dan juga dari fitnah masih dajjal. Kaum muslimin, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa biasa kita baca ketika kita mengerjakan salat 5 waktu ataupun salat sunnah, yaitu tepatnya ketika sebelum mengucapkan salam, agar kita benar-benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.